Mustafa Kemal Atatürk. Namanya belum dikenal oleh publik sampai sekitar tahun 1915 ketika ia memenangi pertempuran Gallipoli. Namanya baru populer ketika ia melakukan perlawanan untuk menyelamatkan bangsa Turki dari invasi Barat pada tahun 1920 melalui perjanjian Sèvres yang ditandatangani langsung oleh Sultan Utsmani. Namun kaum muda Turki menganggap perjanjian Sèvres adalah kekalahan bangsa Turki. Dan sejak saat itu, konsolidasi politik dilakukan Mustafa Kemal pada tahap serius ke seluruh Turki karena Sultan di Istanbul dianggap tak menunjukkan perlawanan dan cenderung menikmati posisinya saja. Saat ini setelah hampir 100 tahun Republik Turki berdiri, nama Atatürk telah digunakan sebagai nama banyak tempat di Turki, mulai dari bandara, museum, universitas, waduk, danau, hingga hutan lindung. Layaknya Soekarno di mata orang Indonesia, Mustafa Kemal Atatürk merupakan bapak bangsa Republik Turki. Baik kalangan sekuler maupun agamis sangat menghormatinya sebagai tokoh bangsa. Sebagai presiden yang pertama, Mustafa Kemal memperkenalkan serangkaian pembaruan luas dalam usahanya menciptakan sebuah negara modern yang sekuler dan demokratis. Menurut hukum nama keluarga, Majelis Agung Turki memberikan kepada Mustafa Kemal nama belakang Atatürk, yang berarti bapak bangsa Turki, pada 24 November tahun 1934. Ketika Kesultanan Utsmaniyah terjun pada Perang Dunia Pertama di pihak Jerman, Mustafa Kemal ditempatkan di Laut Marmara. Mustafa kemudian dipromosikan menjadi kolonel dan ditempatkan sebagai komandan divisi di daerah Gallipoli. Di wilayah barunya ia memainkan peranan kritis dalam pertempuran melawan pasukan sekutu Inggris, Prancis, dan Anzak dalam pertempuran Gallipoli pada April 1915. Saat menjelang akhir Perang Dunia Pertama, Mustafa ditempatkan di wilayah Hejaz untuk menindas pemberontakan Arab yang didukung oleh kerajaan Inggris melawan Kesultanan Utsmaniyah. Setelah melepaskan jabatannya, Mustafa kembali untuk berdinas dalam mempertahankan Palestina. Namun hal itu gagal, karena pada Oktober 1918, Kesultanan Utsmaniyah resmi menyerah kepada pihak sekutu dalam Perang Dunia Pertama. Mustafa Kemal yang saat itu sudah menjadi seorang pemimpin partai, memilih untuk mempertahankan wilayah yang lebih kurang sama dengan yang dikuasai oleh Turki sekarang. Dan dia setuju untuk mengundurkan diri dari semua wilayah lainnya sebagai konsekuensi pihak yang kalah dalam perang. Revolusi Mustafa Kemal dimulai dengan penempatannya di Samsun. Di sana ia diberikan kekuasaan darurat sebagai Inspektur Divisi Militer ke-19. Begitu tiba di Anatolia, ia menafsirkan kekuasaannya secara bebas dan mengeluarkan perintah semena-mena kepada para gubernur provinsi dan panglima militer di daerah-daerah. Ketika Kesultanan Utsmaniyah secara resmi dihapuskan pada tahun 1923, Turki akhirnya berubah menjadi republik sekuler dengan Mustafa Kemal sebagai presidennya. Ia kemudian mendirikan rezim satu partai yang hampir tidak mendapatkan pertentangan hingga tahun 1945.
Mustafa Kemal kemudian melanjutkan program revolusioner di bidang sosial dan reformasi politik untuk memodernisasi Turki. Perubahan-perubahannya termasuk emansipasi untuk perempuan, penghapusan seluruh institusi Islam, dan pengenalan pada kode hukum barat, pakaian, kalender, serta alfabet, di mana Turki mengganti seluruh huruf Arab dengan huruf Latin. Untuk kebijakan luar negeri ia memilih netral dan menjalin hubungan baik dengan negara tetangga. Mustafa menandatangani perjanjian Kars pada 23 Oktober 1921 dengan Uni Soviet. Sebuah perjanjian persahabatan yang isinya Turki menyerahkan kota Batumi yang kini terletak di Georgia kepada kaum Bolshevik Lenin sebagai ganti kedaulatan atas kota-kota Kars dan Ardahan yang direbut dalam Perang Rusia-Turki tahun 1977 sampai 1978. Mustafa juga mengantarkan perjanjian Lausanne dan dengan itu Turki akhirnya memasuki masa damai setelah satu dasawarsa mengalami peperangan yang sangat menghancurkan. Mustafa Kemal menggunakan beberapa tahun berikutnya untuk mengkonsolidasi kekuasaannya di Turki dan melembagakan berbagai pembaruan politik, ekonomi, dan sosial yang lebih meluas. Pada tahun 1932, sebuah Al-Quran dalam bahasa Turki dibacakan di hadapan audiensi langsung dan disiarkan melalui radio. Peristiwa itu mendapat tentangan keras oleh umat beragama dan mendorong banyak modernis muslim terkemuka untuk memanggil parlemen Turki supaya mensponsori terjemahan Al-Quran yang sesuai dengan kualitasnya. Di bidang ekonomi, Atatürk semakin mendukung kompleks industri bersubsidi besar negara seperti Summerbank. Dia juga mendukung pembentukan industri pertanian, tekstil, mesin, pesawat terbang, dan otomotif nasional. Pada tahun 1935, Turki telah berkembang menjadi masyarakat industri yang didasarkan pada model Atatürk di Eropa Barat. Sementara di bidang kebudayaan, Mustafa Kemal Atatürk pernah mengatakan bahwa kebudayaan adalah dasar dari Republik Turki. Pandangannya tentang kebudayaan termasuk warisan kreatif bangsanya sendiri, dan apa yang dipandangnya sebagai nilai-nilai yang mengagumkan dari peradaban dunia. Mustafa Kemal memiliki visi sekuler dan nasionalistik dalam programnya membangun Turki kembali. Ia dengan keras menentang ekspresi kebudayaan Islam yang terdapat di kalangan rakyat Turki. Penggunaan huruf Arab dilarang, dan negara dipaksa untuk beralih ke alfabet yang berbasis Latin. Pakaian tradisional Islam, yang merupakan pakaian kebudayaan rakyat Turki selama ratusan tahun, dilarang hukum dan aturan berpakaian yang meniru pakaian barat diperlakukan. Ada banyak kontroversi tentang keyakinan agama Mustafa Atatürk. Beberapa sumber Turki mengklaim dia adalah seorang muslim yang taat. Namun menurut sumber lain, Atatürk sendiri adalah seorang agnostik, atau bahkan sebagai seorang yang berpaham ateisme. Yang dalam artian ini pula, beberapa sumber menyimpulkan bahwa keyakinan Atatürk adalah anti-agama dan anti-Islam pada umumnya. Perdebatan tentang keyakinan agama yang dipeluk oleh Atatürk terus terjadi hingga kini. Sumber-sumber menyatakan bahwa Atatürk memakai agama dengan akal, sains, dan dengan logika. Tapi masalahnya bukan agama, tetapi bagaimana orang percaya memahami dan menerapkan agama itu sendiri. Selama tahun 1937, indikasi bahwa kesehatan Atatürk semakin buruk mulai muncul. Pada awal 1938,
Ketika dia dalam perjalanan ke Yalova, dia menderita penyakit serius hingga harus dilarikan ke Istanbul untuk mendapat perawatan. Di mana ketika ia sampai di rumah sakit, dokter mendiagnosis Atatürk bahwa dia menderita penyakit sirosis hati. Selama tinggal dan mendapat perawatan di Istanbul, ia berusaha mengikuti gaya hidup regulernya untuk sementara waktu. Mustafa akhirnya meninggal pada 10 November 1938 pada usia 57 tahun, tepatnya di Istana Dolmabahce, di mana Mustafa telah menghabiskan hari-hari terakhirnya sebelum tutup usia. Demi menghormati dan memperingati hari terakhirnya, jam dinding di kamar tempat dia meninggal masih diatur ke waktu kematiannya, yaitu pukul 9:05 pagi. Pemakaman Atatürk memunculkan kesedihan sekaligus kebanggaan bagi rakyat Turki. 17 negara mengirim perwakilan khusus, sementara 9 negara lain menyumbangkan detasemen bersenjata untuk iring-iringan upacara pemakaman. Jenazahnya dimakamkan di Museum Etnografi Ankara, yang kemudian dipindahkan ke sebuah sarkofagus seberat 42 ton di Mausoleum Anıt Kabir pada 10 November 1953. Meskipun telah melakukan reformasi sekuler yang radikal, nama Atatürk tetap populer di dunia muslim. Dia dikenang karena menjadi pencipta negara muslim baru, yang sepenuhnya independen pada saat perambanan oleh kekuatan Kristen. Ketika dia meninggal, Liga Muslim India memuji dia sebagai kepribadian yang benar-benar hebat di dunia Islam. Dia juga digambarkan seorang jenderal besar dan negarawan hebat, menyatakan bahwa ingatannya akan menginspirasi umat muslim di seluruh dunia dengan keberanian, ketekunan, dan kejantanan yang dimilikinya. Nama Atatürk dikenang melalui banyak bangunan peringatan di seluruh Turki, seperti Bandara Internasional Atatürk di Istanbul, Jembatan Atatürk, Bendungan Atatürk, Stadion Atatürk, dan Anıt Kabir, yaitu mausoleum tempat ia dikebumikan. Patung-patung raksasa Atatürk bertebaran di seluruh sudut kota Istanbul dan berbagai kota lainnya di seluruh Turki. Ada pula sejumlah bangunan peringatan bagi Atatürk secara internasional, seperti Atatürk Memorial di Wellington, Selandia Baru, yang juga merupakan bangunan peringatan untuk pasukan Anzak yang meninggal di Gallipoli saat Perang Dunia Pertama. Parlemen Turki bahkan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 58/16 yang melarang penghinaan terhadap warisan ataupun serangan terhadap segala benda yang menggambarkan diri Atatürk. Undang-undang ini kadang-kadang dikritik karena hanya berlaku untuk Atatürk, yang dengan demikian mirip dengan undang-undang yang melindungi para pemimpin dari rezim-rezim diktatorial dari seluruh dunia.